불타오르네. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Firl Pendaleke. Di sini saya dari kelas Sejarah 1 Musik Gereja akan menjelaskan sedikit tentang sejarah musik. Di sini saya memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu dari bangsa peradaban bangsa Mesir, kemudian bangsa Yahudi, dan terakhir adalah Yunani. Kita mulai yang pertama yaitu dari bangsa Mesir. Masa prasejarah Mesir pada tahun 5000 sebelum Masehi terbagi menjadi 2 kerajaan. Yang pertama, kerajaan atas, biasa disebut dengan hulu sungai Nil, dan kerajaan bawah atau kerajaan yang biasa disebut dengan hilir sungai Nil. Pusat kesenian dari masa ini ada di kota Memphis. Kemudian, pada masa kejayaan bangunan dan pembangunan piramid sejak tahun 2500 sebelum Masehi hingga kini menjadi salah satu situs tertangguh dan termegah di dunia, yaitu adalah bangunan piramid. Kemudian masa peradaban. Masa peradaban terbagi menjadi 3. Yang pertama, kerajaan lama. Kisaran kerajaan ini bermasa pada tahun 2850 sampai 2160 sebelum Masehi. Dan kerajaan Madya berkisaran pada masa kejayaan 2040 sampai 1650 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga, kerajaan baru. Kisaran masa kejayaan pada tahun 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Kemudian alat musik pada masa itu di Mesir. Alat musik kenamaan dan sangat dikenal pada masa ini adalah harpa dan lira. Harpa merupakan alat musik yang berdawai 5 atau lebih dan memiliki bentuk menyerupai segitiga. Dan lira merupakan alat musik yang populer pada masa itu, karena banyak terdapat prasasti-prasasti yang melukiskan alat musik lira. Lagu ratapan pada masa Mesir disebut maneros. Kemudian tokoh-tokoh pada masa Mesir kuno. Yang pertama adalah Plato. Dia mengatakan bahwa Mesir menganggap seni musik sebagai kesenian yang sudah tua, dan menurut sejarah kenegaraan Mesir, seni musik berawal dari para raja-raja keturunan dewa seni mereka yang bernama Dewa Isis. Kemudian yang kedua adalah Herodotus. Ia mengatakan juga bangsa Mesir hanya boleh memainkan lagu-lagu dalam negeri saja, tidak diperkenankan memainkan lagu negara lain. Hukum legalitas sudah berlaku di masa Mesir. Kemudian Lepsius, tokoh dan pemerhati seni. Perkembangan musik di Mesir benar-benar dipengaruhi oleh peradaban keadaan politik pada masa itu. Kritik berbau melodi dan syair sudah dirangsang pada masa kerajaan Mesir. Dalam masa itu, mereka belum mengenal harmoni atau interval musik, sehingga mereka hanya mengenal musik melodius. Peradaban alat musik ini menjadi sarana organisasi-organisasi di dunia dalam mengembangkan paham pencerahan yang dituang dalam peradaban seni musik. Tertuang pada kitab suci Perjanjian Lama yang terdapat dalam Daniel 3 ayat 4-5. Di situ menjelaskan bahwa tentang berhala-berhala sangat populer pada masa itu. Musik menjadi media yang sangat dekat untuk mengajak umat masuk ke dalam penyembahan berhala. Menyikapi hal ini, pada masa berikutnya, pada masa peradaban Yahudi yang di poin nomor 2, memberi peran penting untuk membetulkan paradigma keliru yang sudah digaungkan pada masa Mesir kuno. Segala teori-teori ketuhanan memberi dampak sangat besar dalam peradaban dunia dan kemajuannya. Kemudian yang kedua yaitu bangsa Yahudi. Musik dalam sejarah bangsa Yahudi menjadi salah satu sentral pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah bukan hanya menyanyikan atau mempersembahkan pujian, tetapi juga dengan berbicara atau bermazmur bagi Allah. Zaman di mana peradaban dan pengajaran mengenai ketuhanan dan kealahan berkembang. Bangsa Yahudi tidak meninggalkan prasasti atau sejenisnya, sehingga sulit untuk menerjemahkan perkembangan seni di masa ini. Namun, tidak dipungkiri bahwa peradaban Yahudi merupakan peradaban yang memperkuat adat istiadat dalam meluhurkan Allah.
Hal ini tertuang pada kitab suci Perjanjian Lama di dalam Keluaran 15 ayat 21 yang berkata, "Luhurkanlah nama Tuhan karena Ia Maha Tinggi. Ia membenamkan kuda dengan penunggangnya dalam laut." Para perkembangan musik Yahudi. Musik Yahudi berkembang pada dua tahap yang sangat berbeda. Tahap pertama yaitu musik Kenisa abad 10 sampai 6 sebelum Masehi. Kemudian tahap kedua yaitu musik sinagogal 500 sebelum Masehi. Raja Sulaiman merupakan pengembang musik tahap pertama yaitu pada masa musik Kenisa. Ia adalah tokoh utama perkembangan musik Yahudi mencapai puncak kesempurnaannya. Kekurangannya adalah lagu-lagunya tak tertekstual. Tokohnya sebelumnya adalah Raja Daud yang merupakan ayah dari Raja Sulaiman. Kemudian, nyanyian ibadat Yahudi haruslah bersyairkan dari mazmur-mazmur. Maka itu, teks asli mazmur merupakan bukti nyata dari peradaban musik Kenisa. Paralelisme merupakan struktur ayat mazmur yang terdiri dari dua bagian yang sejajar atau simetris. Bisa dinyanyikan bersama atau kor, bisa juga dinyanyikan solois. Cara menyanyikan bisa di dalam satu ayat dengan tanda koma atau dua ayat bergantian. Cikal bakal dari nyanyian Gregorian adalah dari ayat-ayat mazmur yang bersautan. Dengan kata lain merupakan sebuah responsial. Istilah Latinnya adalah responsum yang berarti jawaban. Pembawaan mazmur secara responsorial. Solois atau ayat mazmur kemudian jemaat sebagai responsum atau refrain. Musik sinagogal, nama ini diambil dari tempat bernyanyi. Diambil dari monumen di Babylon yang telah dihancurkan. Sinagoga, tempat berkumpulnya orang Yahudi untuk berdoa, mendengarkan pembacaan Taurat, juga untuk bernyanyi pada hari Sabat atau tiap hari Sabtu, yang merupakan hari di mana bangsa Yahudi beribadah. Kemudian, gaya melismatis, style menyanyi yang baru di luar dari peradaban zaman Raja Sulaiman. Karakter kuat terletak di melodinya yang beragam dalam satu suku kata. Biasa digunakan dalam kata haleluya atau amin pada akhir lagu. Satu suku kata bisa bermuatan beragam melodi yang mengalun. Dalam perkembangan modern, gaya melismatis tidak hanya terdapat di akhir komposisi lagu, melainkan bisa di awal atau perkembangan lagu, tergantung selera dan maksud tujuan komposer. Gaya silabis, style menyanyi sederhana oleh karena tiap suku kata dan keseluruhannya. Terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama, kadens permulaan atau initium, kemudian yang kedua, kadens tengah atau meditatio, kemudian kadens akhir atau finalis. Alat musik pada peradaban Yunani yang pertama adalah sangkakala. Menjadi suara paling fenomenal dalam masa ini, sifatnya menggaung dan bergemuruh. Dalam kisah sejarah bangsa Israel, masa ini tidak hanya menguasai daya kekuatan mada. Mada adalah sebuah kata homonim yang berarti pujian yang disampaikan. Bisa juga berarti ungkapan yang menggaungkan sesuatu. Mada dalam bangsa Yahudi, kekuatan dan sifatnya menggaung bersuara tunggal, seperti suara yang dihasilkan dari tabung atau gading atau tanduk yang ditiup. Kemudian yang kedua adalah kinor atau ugap, alat musik yang diciptakan oleh Jubal yang tercatat di dalam Kejadian 4 ayat 11. Kinor seperti harpa kecil berbentuk segitiga dengan dawai, sedangkan ugap berbentuk bila atau biasa disebut seruling. Kemudian yang terakhir adalah bangsa Yunani. Bangsa Yunani menggunakan musik untuk sentralisasi politik dan ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu hal yang paling menguntungkan bangsa Yunani, yaitu mitologi Yunani seperti Apollos dan Zeus. Lagu ratapan pada masa Yunani disebut linos. Dalam sejarah kerajaan Yunani, terdapat dua masa yang mempengaruhi peradaban dunia. Yang pertama masa mistis sebelum 1100 sebelum Masehi dan masa fase kedua 1100 sampai 500 sebelum Masehi. Pada fase kedua, kisaran tahun 1100 sampai 500 sebelum Masehi hingga seterusnya, merupakan peradaban yang menggemparkan dunia. Oleh karena di fase ini semua sistem musik terangkum, terpandros atau terpander. Orang paling berpengaruh dalam peradaban musik dunia lahir di Pulau Lesbos
dan bermukim di Sparta sebagai guru besar pada peradaban awal seni musik. Ia adalah pendiri sekolah musik Lesbos. Ia adalah pengembang tetrachord 4 nada menjadi 7 nada. Kemudian Polinestos 700 sebelum Masehi merupakan penemu dan penyohor sistem 7 nada yang dikembangkan dari Terpandros. Kemudian Tertaesos merupakan seniman pertama bangsa Yunani yang hidup sekitar tahun 676 sebelum Masehi. Ia adalah pencipta lagu-lagu patriotik yang merangsang pemuda Sparta menjadi pejuang dalam berperang dengan orang Macedonia. Contoh nada lira yang asli adalah E, D, C, B. Nada tambahan atau lanjutan lira adalah E, G, F, E. Tangga nada diatonis, dasar dari semua teori ini adalah tetrachord. Tetra berarti 4 dan chord berarti dawai. Dikatakan diatonis karena adanya langkah lanjutan dari 4 nada asli, tetrachord, dan berujung pada 3 kemungkinan. Yang itu yang pertama, setelah 2 langkah utuh terdapat langkah setengah dinamakan doris sama dengan 1 setengah. Kemudian langkah setengah terdapat di tengah 2 langkah utuh disebut frigis, 1 setengah 1. Kemudian terakhir, langkah setengah nada terdapat di sebelum 2 langkah disebut lidis, setengah 1 1. Jika menjadi tangga nada pokok 7 nada, maka ketiga rumus tersebut dilanjutkan ke bawahnya lagi sehingga tercipta 3 nada. 3 nada pokok dengan rumus sebagai berikut: tangga nada doris 1 setengah, 1 setengah, kemudian tangga nada frigis 1 setengah, 1 setengah 1, kemudian tangga nada lidis setengah, 1 setengah, 1 1. Kemudian dewi-dewi bangsa Yunani dalam musik. Dewi yang pertama Dewi seni sastra, Calliope Dewi, kemudian sejarah, Dewi sejarah atau Clio, kemudian Dewi seni tari, Terpsor Dewi, kemudian seni olah nada, Polyminia, kemudian Dewi ilmu bintang atau Urania, kemudian Dewi sastra, Erotis, Eratodewi, kemudian Dewi seni sastra liris, Euterpe, kemudian Dewi Ria Jenaka, Thalia Dewi, kemudian drama, sedih atau bisa juga disebut dengan Melopomene. Sekianlah penjelasan singkat tentang sejarah musik dari saya. Kiranya ini dapat memberkati teman-teman yang menonton video saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.